Selamat datang Sobat Ngopi di acara Ngobrol Pemikiran bersama saya Muhammad Rehan. Insya Allah hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa tangguh, yang sudah banyak sekali bermalang melintang di dunia pemikiran, baik pemikiran secara umum maupun pemikiran Islam. Dia adalah Ustaz Roni. Insya Allah kita akan berbincang selama sekitar mungkin 40 menit sampai 1 jam ke depan untuk berbincang-bincang santai, untuk menggali pemikiran beliau yang sudah tertempa dengan berbagai macam pengalaman, agar kemudian kita bisa kembali atau berhasil membentuk satu visi kita, yaitu membangun Indonesia dengan Islam. Selamat datang Ustaz Roni di channel kita. Terima kasih jazakumullah khair kepada Ustaz Roni yang sudah mau untuk kami wawancara di acara ngopi ini. Insyaallah. Mudah-mudahan dengan adanya antum di sini bisa memberikan manfaat yang banyak Sama-sama. Terima kasih pada seluruh pemirsa ngopi. Ngobrol pemikiran. Iya, ma'ruf. Sudah terkenal di Kairo. Oh iya. Baik, mungkin sebelum kita ngobrol dengan beliau, ada baiknya jika kita coba berkenalan sedikit dengan Ustaz Roni ini. Jadi beliau ini adalah seorang akademisi tangguh. Beliau sekarang sedang menempuh studi S3 ya Ustaz, di Universitas Al-Azhar Mesir, jurusan hadis ya Ustaz. Dan beliau juga adalah seorang awardee Mora program 5000 doktor Ustaz, Kemenak RI. Jadi beliau menyelesaikan S1 hingga S2 dan sekarang S3 itu di Universitas Al-Azhar ya, di jurusan yang sama, jurusan hadis. Jadi masalah tingkat akademis beliau ini tidak perlu dipertanyakan lagi, karena kita tahu sendiri ya, Al-Azhar adalah universitas yang cukup terkenal atau sangat terkenal bahkan di seluruh dunia dan masalah-masalah pemikiran Islam. Dan beliau telah menyelesaikan S1 dan S2 yang terkenal dengan kesulitannya dan sekarang sedang berjuang di S3 dengan beasiswa Mora. Beliau juga bahkan berhasil mendapatkan predikat cum laude Ustaz ya. Mumtaz gitu ya. Mumtaz, Masya Allah gitu. Di S2 Al-Azhar gitu. Yang mana semua orang tahu ya, semua orang yang pernah kuliah di Al-Azhar S2 pasti tahu betapa sulitnya menyelesaikan S2 di Al-Azhar. Sangat sulit sekali tuh. Sudah langka gitu. Buat antum bisa. Insya Allah. Selain itu juga beliau adalah selain seorang akademisi tangguh, beliau juga seorang aktivis ya. Beliau berkali-kali aktif di kegiatan ya, khususnya di Mesir ini ya. Bagi pemirsa yang di Mesir mungkin mengetahui tentang ada kekeluargaan ya. Beliau pernah menjadi wakil gubernur ya, dulu. Pernah menjadi wakil gubernur ya, lalu pernah aktif di ICMI juga ya. Oh iya. Di koordinator bidang juga ya di ICMI gitu. Nah, lalu Perhimpunan Literatur sekarang masih hidup apa udah mati? Sekarang ada, cuman baru dihidupkan lagi tahun ini sebenarnya. Mati suri kemarin. Mati suri baru muncul lagi sekarang. Ya. Perhimpunan Literatur. Ya mudah-mudahan dengan masih adanya tokoh-tokoh seperti beliau ini, Kairo ya, atau dunia pikiran Islam secara umum masih akan terus hidup gitu ya, insyaallah. Sama-sama. Aktivitas beliau sekarang, beliau adalah wakil ketua umum IKDM atau Ikatan Kandidat Dokter Mora. Ya, jadi beliau adalah satu dari sedikitnya orang yang berhasil mendapatkan beasiswa Dokter Mora gitu, khususnya di Kairo ini gitu. Jadi kita akan sangat bisa mengambil manfaat dari pemikiran beliau lah, insyaallah. Baik, mungkin kurang lebih perkenalannya itu. Kalau kita bacakan terlalu panjang kan? Panjangan saya nulisnya. Sangat banyak yang bisa sebenarnya kita kenalkan dari Ustaz Roni, tapi kita akan jadikan itu sebagai bahan obrolan kita di lain waktu. Tapi paling tidak kita sudah mengenal beliau dengan baik ya, bahwa beliau adalah seorang akademisi tangguh dan juga seorang aktivis yang juga tidak kalah tangguhnya dengan tingkat akademisinya. Kurang lebih seperti itu Ustaz. Baik, insya Allah hari ini kita akan banyak berbicara mengenai masyarakat madani, masyarakat madani. Jadi kita tahu bahwa Indonesia sekarang kan, kalau misalnya secara zahir gitu, kita melihat masyarakat Indonesia itu, misalnya netizennya netizen plus 62 gitu, baru orang kenal gitu. Kita kenal masyarakat Indonesia ini masih cenderung reaktif gitu, terus ya masih kurang masalah adab gitu. Artinya sekarang kita tahu di Twitter tuh kemarin ada kasus ramai Ustaz. Jadi kayak orang yang menjelek-jelekan gurunya gitu loh di media sosial gitu. Itu sudah semakin umum sekarang gitu. Apalagi sekarang orang kalau misalnya punya masalah itu gampang sekali dijulidin lah gitu lah sama orang Indonesia gitu kan. Jadi netizen Indonesia ini terkenal dengan
ganasnya lah gitu. Terus lalu setelah itu kita juga melihat di lapangan pun seperti indeks indeks literasi kita misalnya gitu. Jadi masih banyak sekali PR lah gitu. Kita melihat data terakhir di Badan Pusat Statistik Nasional itu memang cukup mengkhawatirkan gitu. Jadi masyarakat ini seolah-olah masyarakat Indonesia masih memiliki banyak PR lah gitu untuk sampai pada tingkat peradaban yang layak lah gitu untuk bisa menjadi pemimpin peradaban dunia lah gitu, kurang lebih seperti itu gitu. Dan kita sudah masuki sekarang umur ke 75 maksudnya 75 kemerdekaan gitu, dan sampai umur 75 ini kita masih saja mendapatkan banyak sekali masalah, kasus korupsi yang tidak beres-beres gitu. Nah, ala kulihal kita melihat Indonesia ini masih memiliki krisis dalam masalah konsep peradaban lah gitu. Jadi peradabannya belum baik lah, bisa dikatakan seperti itu, atau mungkin kita bisa bilang belum madani lah gitu. Seperti itu. Nah, mungkin sebagai pembuka gitu, mungkin antum bisa menceritakan sedikit tentang konsep masyarakat madani itu sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya masyarakat madani atau masyarakat yang ideal gitu itu seperti apa gitu. Dan mungkin madani bisa antum menjelaskan maksudnya, tarifnya gitu dan sebagainya gitu. Kemudian kita uraikan bagaimana pandangan Islam lalu realitas Indonesia terhadap madani ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat ngopi yang saya hormati dan muliakan, juga pembawa acara kita yang insya Allah muda, ganteng, kreatif, insya Allah menjadi penerus bangsa kita pulang ke tanah air, dan juga sahabat kita yang memang tidak mau tampil di layar, tapi juga insya Allah ya orang-orang hebat ini, teman-teman kita dari Pendeta Baharu, yang saya doakan semoga bukan hanya aktif ya di Mesir saja, tapi di Indonesia juga ketika pulang nanti tetap aktif seperti itu, bahkan bisa menjadi terobosan bagi dunia pers dalam bidang akademisi dan pemikiran yang memang masih sangat sedikit seperti itu. Mungkin ada seperti INSIS dan sebagainya, tapi mungkin teman-teman ini adalah teman-teman yang dari Timur Tengah yang mungkin belum ada sepertinya ya di Indonesia seperti itu, aktif di situ. Tadi yang disampaikan oleh pembawa acara kita, teman-teman sahabat kita ini tentang masalah krisis ya peradaban, gitu kan. Sudah banyak sekali ya yang bersifat amoral terhadap guru, gitu kan. Mungkin dengan sesama teman juga. Itu mungkin salah satu faktornya ya karena sekarang itu faktor media sosial itu sudah sangat banyak. Itu bisa dilihat secara telanjang kayak gitu kan. Nah, kemudian juga media sosial orang sudah bisa mengakses semua gitu kan. Jadi antara dunia timur dan dunia barat itu seolah-olah tidak ada jarak lagi seperti itu kan. Dunia ketimuran dalam artinya masih melihat tata adab ya, baju yang sopan dan santun kayak gitu, dengan barat yang terbuka dan sebagainya. Ya, saya tidak melihat ini sebagai sebuah dalam artian ya memang yang namanya barat dan timur itu tidak bertentangan. Ya, bahkan kita dituntut untuk mencari ilmu itu dia di barat ataupun di timur. Tapi ya secara telanjang kita lihat ya memang virus-virus itu ada sebenarnya di mana-mana juga seperti itu. Ya. Ketika ingin kita dalam artian kembali ke dalam sebuah tatanan, sebuah peradaban yang madani, maka mungkin boleh kita mengetahui ya secara takrif ya, baik itu epistemologi ataupun terminologi dari bahasa ini madani sendiri kan. Madani itu memang adalah istilah dari bahasa Arab itu sendiri kan. Artinya yang sesuatu yang beradab, sesuatu yang bermoral ya. Ya, di mana di situ pernah dikatakan oleh Ibnu Khaldun sendiri kan, Anas bitabihi madaniyun gitu kan. Jadi manusia itu ya secara tabiat adalah seorang yang madani, artinya madani itu yang saling membutuhkan, sosial, yang mana di situ ada kebebasan dan juga ada tanggung jawab. Tidak semata-mata orang bebas melakukan ini tapi tidak bertanggung jawab seperti itu. Adapun bahasa madani itu sebenarnya dulu pernah dibawakan oleh Nabi Al-Atas, mungkin Nabi Al-Atas. Dia adalah seorang profesor dalam bidang sejarah ya dari Malaysia, yang kemudian hal tersebut digemborkan oleh Anwar Ibrahim ya waktu itu sekitar tahun 1995 itu sebagai deputi itu semacam Perdana Menteri di Malaysia. Kemudian setelah itu akhirnya banyak buku mengarang tentang
tentang masalah madani menuju masyarakat madani karya Azumati Azra misalnya seperti itu kan. Ada juga Pak Komarudin Hidayat, rektor UI kan, Syarif Hidayatullah. Banyak sekali buku-buku tentang madani ini. Jadi masyarakat madani ini adalah ya kalau secara garis besar adalah masyarakat yang mempunyai tatanan sosial yang baik, yang tertata rapi, ya, yang toleran, demokrasi, dan juga transparan. Ya, artinya ada rasa tanggung jawab antara sesama masyarakat satu sama lainnya. Memang ada beberapa unsur, ada juga beberapa pilar yang menjadikan masyarakat madani ini berkembang baik seperti itu kan. Walaupun memang kalau kita gali sebelum-sebelumnya dari mulai filsafat Aristoteles ada juga kalau dulu masyarakat madani ini dikatakan sebagai civilization, artinya negara adalah masyarakat itu sendiri. Negara adalah masyarakat itu sendiri. Artinya masyarakat yang ada di situ itu berhak mengungkapkan segala macam pendapat ya, dengan masyarakat tersebut suatu negara itu bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Ya. Nah, unsur-unsurnya biasanya yang menjadikan sebuah masyarakat madani itu ada, diantaranya mungkin ya seperti wilayah, kemudian juga apalagi misalnya keadilan sosial, ada toleransi dan sebagainya, yang mana itu hal tersebut itu mendukung untuk terbentuknya sebuah masyarakat madani. Ada juga, tapi memang kalau masyarakat madani ini secara kontraposisi itu adalah antitesa daripada militer. Ya kan, ya, seperti antitesa dari militer, tetapi ya akhirnya pada tahun-tahun sesudahnya kemudian digabungkan menjadi sebuah penyeimbang antara untuk negara dan juga untuk masyarakat. Seperti itu. Jadi bisa dibilang masyarakat madani tadi kan ada, kalau dari Ibnu Khaldun kan bilang bebas tapi ada tanggung jawab gitu. Iya, betul. Terus mungkin lebih jauh kalau di dalam konteks kekinian bisa dibilang sebagai antitesa dari pemerintahan yang militer gitu. Pemerintahan yang otoriter lah gitu ya. Gitu ya. Berarti memang masyarakat madani sendiri sebenarnya tidak terlalu jauh beda dengan masyarakat demokratis gitu sebenarnya. Iya, betul. Agak mirip sebenarnya gitu. Cuman mungkin bentuknya lebih ideal kali ya. Masyarakat madani ya. Karena sebenarnya kan demokrasi ini adalah pilar daripada sebuah masyarakat madani ini untuk bisa berdiri. Jadi di antara salah satu pilar untuk sebuah masyarakat madani itu kan pertama adalah demokrasi. Jadi sebuah masyarakat atau sebuah negara tidak mungkin bisa berdiri dengan baik dan berjalan, gitu kan? Itu kalau tidak ada demokrasi di situ. Kedua, ada pers. Biasanya pers ini adalah untuk penyeimbang supaya negara ini tidak otoriter dan sebagainya, dan bisa menyuarakan rakyat kecil dari bawah, pers. Makanya di sini dituntut kejujuran pers dalam menyampaikan berita dan sebagainya. Nah, Anda boleh lihat bagaimana sekarang pers di Indonesia, ada di barat dan sebagainya, atau di sini di Timur Tengah. Ya, gitu kan. Dua, terus ketiga ada namanya selain itu parpol, partai politik. Itu penting ya, dalam artian itu untuk bagaimana sebuah kekuasaan itu tidak terus dimonopoli oleh sebuah negara saja ataupun oleh orang tertentu saja. Dengan parpol kan orang di situ bisa masuk dan mana saja kayak gitu. Dan yang paling penting ini kita mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Nah ini seperti itu ya, dengan mahasiswa ini ya istilahnya bisa mengimbangi lah dari semua itu kayak gitu, untuk bisa bersuara lantang dan sebagainya. Intinya artinya kan memang mereka ini punya 4 poin tadi yang saya sampaikan tadi, ya punya peran penting dalam ikut membangun peradaban madani itu gitu. Dan misalnya seandainya bisa dibilang saat 4 hal ini baik, bisa dikatakan masyarakat itu bisa sampai tingkat madaninya gitu. Insyaallah kayak gitu. Berarti kalau misalnya ini sendiri pandangan antum misalnya tadi kan, kalau saya sendiri tadi kan membawakan di awal bicara tentang Indonesia yang kalau menurut pandangan saya pribadi sepertinya kalau dibilang madani atau dibilang peradaban yang baik itu belum lah gitu. Nah, tapi kalau pandangan antum sendiri tadi dengan 4 pilar tadi dan hal-hal yang antum ceritakan atau antum jelaskan mengenai madani itu, apakah bisa dikatakan masyarakat Indonesia ini masyarakat yang madani gitu sekarang realitanya gitu? Ada progres. Sedang dalam progres. Ada progres. Kan segala sesuatu mungkin butuh tahap ya, seperti itu kan. Nah, butuh tahapan, cuman memang ya saya jujur aja dalam artian kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, tidak juga bisa menyalahkan, tidak boleh juga menyalahkan ya mungkin
ya kita umat rakyat seperti itu kan. Karena semua itu harus bersatu kayak gitu, jangan sampai antara rakyat dengan negara diadu domba kayak gitu, mau diadu domba, nanti yang bertepuk tangan adalah musuh kayak gitu kan. Begitu juga ulama, tentara, semuanya itu harus bersatu kayak gitu. Jadi ibarat kepala tangan itu 5 itu semuanya itu harus bersatu. Pertama kan kalau jempol itu bisa dikatakan apa ini jempol itu pejabat gitu kan. Ketika pejabat bilang oke, ya semua bisa taat gitu kan. Yang kedua nih biasanya jari ini dikatakan sebagai pemuda. Nah ini TNI, yang tengah itu TNI, ulama, dia harus di tengah. Kalau dia ke kanan atau ke kiri itu repot itu, kayak gitu. Jadi bisa tidak adil, termasuk di sini polisi dan sebagainya. Ini biasanya adalah apa ya? Saya lupa, wirausaha atau apalah kayak gitu kan. Dan yang terakhir adalah jari manis. Itu jari manis ini adalah biasanya perempuan. Nah itu kan memang sebuah peradaban itu bisa terlihat baik atau tidaknya ya tergantung pemuda-pemudinya, termasuk perempuan di situ kayak gitu. Insya Allah Indonesia ya udah progres lah kayak gitu. Walaupun ya sekarang mungkin kita lihat panas, masih ada panas lah kayak gitu ya seperti itu. Tapi ya itu adalah sebuah sesuatu yang memang harus pelan-pelan lah, jangan sampai terjadi bentrok antara ulama dengan umaro kayak gitu. Usahakan kedua-duanya kalau bisa kita sekarang kita posisi kita sebagai apa, kapasitas kita sebagai apa, usahakan tidak memanasi yang ini, tidak memanasi itu kayak gitu kan. Usahakan kita kalau bisa mempersatukan, bukan memecah belahkan. Nah itu salah satu inti daripada Madani itu adalah masyarakat yang terintegrasi, artinya yang tidak terpecah belah kayak gitu kan. Masyarakat yang berperadaban, yang tidak beradab lah, maksudnya yang berperadaban, yang bukan yang tidak beradab kayak gitu kan. Ya, itu salah satu ciri daripada masyarakat. Itu cukup menarik kalau misalnya dikatakan masyarakat Madani itu adalah salah satu cirinya adalah masyarakat yang terintegrasi. Itu artinya kan memang tadi kan antum sebutkan masyarakat Indonesia masih dalam progres lah, tapi kan ya kita tahu sendiri lah, sampai sekarang di lapangan kita masih menemukan ada perpecahan lah antara unsur-unsur bangsa ini saat ini. Betul. Tapi berarti kalau dari bacaan antum memang Indonesia sedang mengarah ke arah yang lebih baik lah saat ini. Harus ya. Harus. Insyaallah. Karena saya pernah baca ya, ada seorang peneliti ya, saya lupa namanya. Jadi pada tahun 2045 ini, ya insya Allah Indonesia akan menjadi negara ketiga terhebat di dunia. Tapi walau-walau, tapi ada persyaratan. Stephen Hawking kalau tidak salah itu. Jadi pertama dari segi ekonomi itu tidak kurang dari 5%. Maksudnya jangan sampai turun dari 5%. Alhamdulillah kalau nggak tahu di Indonesia nih, dari pemerintahan Pak Jokowi ini kita doakan. Mudah-mudahan diberikan yang terbaik dan kekuatan kayak gitu kan. Jangan sampailah ekonomi kita itu turun dari 5%, ya mudah-mudahan bisa naik kayak gitu kan. Yang kedua ya, masyarakat Indonesia itu kalau bisa sudah dalam artian sudah bisa belanja ke mall itu ya, dalam seminggu 2 kali, bisa beli HP dalam setahun itu, berganti HP itu setahun sekali kayak gitu. Kalau umroh itu bisa sampai dua kali ya dalam setahun. Nah itu insya Allah sudah dikatakan sudah makmur lah Indonesia tahun 2045. Karena ya kalau yang saya lihat ya kita daerah Indonesia itu ataupun mungkin di Al Azhar sendiri di sini masyarakatnya kan banyak yang mungkin kita smart ya kan, smart gitu kan, tapi ignorant. Ya, cerdas tapi nggak peduli kayak gitu kan. Ada juga yang tidak smart tetapi have concern, dia peduli dan sebagainya. Ada juga yang dia tidak smart dan juga tidak peduli, itu yang lebih berbahaya. Maka yang dibutuhkan kita adalah yang smart dan juga have care lah, perhatian dan sebagainya.